Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kali ini kita akan belajar mengenai tantangan Tuhan kepada Sarah. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kawan sehati dalam Tuhan, kisah ini menceritakan bagaimana Tuhan didampingi dua malaikat datang ke tempat Abraham sebagai tamu yang dijamu sedemikian istimewa. Antara Tuhan dan Abraham terlihat begitu dekat dan akrab. Ini luar biasa. Mengapa? Tuhan tidak menampakkan diri sebagaimana sebelumnya melalui vision, melalui malaikat Tuhan. Tapi sebaliknya di sini Tuhan menyatakan diri menjadi seperti manusia pada umumnya dan datang bertamu di tempat Abraham. Ini mau menunjukkan begitu dekatnya hubungan antara Abraham dan Tuhan. Begitu akrabnya fellowship, persekutuan antara Tuhan dan Abraham ini seperti seorang sahabat. Dalam pasal 18 ini Tuhan dan malaikat-malaikatnya yang mengunjungi Abraham melakukan dua hal penting. Yang pertama, Tuhan memberitahu mengenai kelahiran anak Abraham melalui Sarah. Ini adalah berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberitahu tentang hukuman yang akan terjadi atas Sodom dan Gomora. Ini hukuman bagi orang yang acuh, orang yang abai terhadap Tuhan. Begitu akrabnya hubungan Tuhan dan Abraham sehingga apa yang dilakukan Tuhan diberitahu kepada Abraham. Teks yang kita renungkan mengenai pemberitahuan Tuhan kepada Abraham, mengenai ketetapan, dekret, keputusan Tuhan yang sudah pasti. Bahwa tahun depan Sarah akan mempunyai seorang anak. Mendengar pemberitahuan Tuhan mengenai kelahiran seorang anak melalui dirinya itu, tertawalah Sarah. Dia melihat suaminya dan melihat dirinya, suaminya yang sudah suntuk. Dirinya juga sudah bukan saja tua tetapi telah mati haid, telah layu. Dia berpikir, apakah aku akan birahi lagi? Dia tertawa, dia tidak percaya. Tetapi jawaban Tuhan tegas. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kawan sehati dalam Tuhan, pernyataan ini sama persis. Seperti ketika malaikat menjelaskan kepada perawan Maria yang olehnya ketetapan Allah akan mengandung dan melahirkan juru selamat. Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana hal itu akan terjadi atas saya? Saya belum bersuami.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Elisabet dan Zakaria yang sudah tua kala itu pun mengandung bayi sudah 6 bulan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sarah dalam konteks ini seharusnya tertawa bahagia karena akan punya anak. Tetapi sebaliknya dia tertawa bukan bahagia tetapi tertawa tidak percaya. Andai kata dia tahu siapa yang berfirman kepadanya, siapa yang memanggil Abraham, siapa yang menuntun Abraham dan memelihara Abraham, yang membentuk Abraham menjadi bapak beriman. Siapa yang berjanji memberkati Abraham? Dia adalah Yahweh. Tuhan yang berada dari dirinya sendiri, self-existent. Dia Adonai, Tuhan yang layak disembah. Dia El Shaddai, Allah yang maha kuat, yang mampu mengadakan apa saja yang dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Yahweh. Adakah sesuatu yang mustahil bagi dia? Is anything impossible for the Lord? Kawan sehati dalam Tuhan, 1 tahun kemudian, Tuhan mengingat ketetapan dan perkataannya kepada Sarah. Dia mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Ketika Abraham berusia 100 tahun. Ini layaknya kakek dan nenek, tapi melahirkan seorang anak, bukan cucu. Anak itu dinamai Ishak. Artinya tertawa. Ini mengingatkan Sarah yang tertawa, tapi juga Abraham tertawa. Kalau kita setia kepada Tuhan dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita mengenal Dia dengan benar. Adakah sesuatu yang terlalu berat bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan? Kalau Anda percaya Alkitab, daftarkan pergumulan Anda. Doakan dengan iman dan terus-menerus sampaikan kepada Tuhan. Komunikasikan dengan Dia. Sampai Anda dapat merasakan bahwa Tuhan menjawab, oke, tunggu. Atau ada sesuatu yang lebih baik yang disediakan Tuhan bagi Anda. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, dan biarkanlah kebenaran itu menjadi santapan rohani bagi kami, dan lebih daripada itu kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berserah, bergantung kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.